Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Cikuray, lintas Tapak Gerot, turun ke Pemancar. Kurang lebih seperti ini jadinya gambarnya kalau kita track log. Membentang dari barat ke timur. Ini base camp Pemancar. Di hari ini kita turun dari pos 6 menuju puncak melihat sunrise, kemudian turun. Ini Tapak Gerot, ini jalan raya, jadi agak masuk dikit dari jalan raya. Ini jalan rayanya ke base camp Tapak Gerot. Kalau Pemancar ini dari sini ke situ, ke Sanggrahan, lebih panjang. Ngecek kita untuk foto vlog Pemancar sampai Sanggrahan bisa dilihat di part sebelum ini. Ini puncak Cikuray. Kalau dari Tapak Gerot ada 6 pos, dari Pemancar ada 7 pos. Kita dari pos 6 naik ke puncak waktu sunrise. Di puncak ya sarapan sama ngobrol-ngobrol. Lebih seperti ini masih 3 dimensinya. Nanti kita selang-seling dengan video manusia saja, ini animasi 3D-nya. Jadi ini kita akan mereview dari puncak turun 7643 sampai pos Pemancar. Untuk video manusianya kurang lebih seperti ini. Kita langsung loncat mendekati puncak ini. Ini sudah langit fajar sidik. Untuk dari pos 6 ke puncak sini videonya ada di part sebelumnya, di part naik ya. Kita langsung loncat ini ke puncak. Ini kemarin tempat kita melihat sunset juga. Itu di depan Bang Aldi menggendong keril. Alhamdulillah selama pendakian di Cikuray ini cuaca cerah, tidak hujan dan tidak berkabut. Itu sebelah kiri ada tenda itu. Sebenarnya Mas Ramu juga pengennya nenda di sekitar puncak sini, cuman Bang Aldinya nggak mau, takut keseruduk bagas, ya akhirnya ngecamp di pos 6. Kalau di kalau ngecamp di sini kan enak, buka tenda langsung lihat sunrise dan sunset. Cuman katanya sih di sini resiko diserang bagas. Tapi sebenarnya bagas itu bisa dihalau atau dicegah dengan bau-bau menyengat yang tidak dia sukai. Jadi bagas itu suka dengan bau yang menyengat, tapi dia juga tidak suka dengan bau yang menyengat. Cuman beda sangatan apa bentuk baunya. Kalau dia suka bau menyengat kayak bau asin, ikan asin, bau makanan-makanan yang menyengat, itu dia suka. Tapi dia tidak suka dengan bau menyengat wangi-wangian kayak parfum, terus minyak kayu putih, CPU, balsem, kapur barus. Nah, Mas Ramu tuh sekarang pakainya kapur barus yang buat di lemari itu, yang model kecil-kecil kayak cincin atau koin-koin itu. Jadi kalau malam itu pas kita mendirikan tenda menjelang malam itu langsung kita sebar di sekeliling tenda dan di dalam tenda, di sudut-sudut dalam tenda itu. Nah kalau udah pagi langsung kita ambil semua, kita masukkan plastik,
bawa turun, nanti bisa dipakai lagi kalau belum habis, atau bisa juga pakai ini apa, pewangi laundry, bisa juga kayak Molto atau Soklin pewangi, itu bisa juga. Itu juga bau-bau yang tidak disukai Bagas. Selain bau-bauan gitu, kita juga harus mencegah kedatangan Bagas dengan cara menggantung sampah di atas pohon, bahan makanan juga di atas pohon, menutup rapat bahan makanan dan sampah. Ini suasana paginya, sebelah kanan kuning, sebelah kiri biru. Biru itu kalau di fotografi menunjukkan cool, kalau kuning atau merah itu menunjukkan warm, hangat. Cuman sayangnya pas Mas Ramu bikin time lapse matahari terbit itu, mataharinya nggak bisa bulat sempurna, dan anehnya dia tuh muncul terus menghilang, terus muncul lagi, ya terbit tenggelam terbit lagi itu. Untuk video time lapse nya bisa dilihat di Instagram Mas Ramu, ada time lapse matahari terbit dan matahari tenggelamnya Cikuray. Pas belok kiri ini yang naik, dan nampak bendera puncaknya Cikuray dan bangunan warung. Warung ini kalau weekend dan liburan ada orang yang jual. Kalau hari weekday kayak gini, penghuninya nggak tidur di situ, turun jadi kunci. Tapi ada terasnya sih, bisa nongkrong-nongkrong di terasnya. Kita menikmati dulu suasana puncak Cikuray, nyari spot buat meletakkan kamera buat nyuting sunrise-nya. Ini bagus, ini apa, gradasi warnanya bagus, dan kabut tipis-tipis di kota Garut itu di seberang Gunung Guntur, Gunung Cermai, Gunung Galunggung gitu di depan. Nah, istirahat sejenak. Langsung kita skip, mau turun ini, kita berpisah. Bang Aldi kembali ke Tapak Gerot, Mas Ramu turun ke Pemancar. Kita tadi udah sarapan, udah agak lama ini. Sekarang menunjukkan pukul 8 lebih. Jadi kita di puncak hampir 3 jam. Ini kita turunnya berarti ke arah timur. Oh, ternyata di arah Pemancar banyak tenda di puncak itu. Ada berapa tenda itu? 2 yang terlihat di kamera. Ini juga ternyata ada lagi tuh. Kalau dari arah Pemancar ini lebih ini ya. Tapi kalau di
arah tadi banyak pohon, kalau ini terbuka. Kalau pas angin lebih aman dari arah Tepak Gerot, tapi kalau pas cerah gini ya enak di sini terbuka. Dan kalau terbuka gini lebih aman dari serangan Bagas. Ini jalan langsung menurun ini. Kalau dilihat dari animasi 3D-nya sih jalannya turun terus. Di Korea ini tipe gunung tumpeng atau gunung stratovulcano, modelnya kayak tumpeng gitu. Jalurnya naik naik ya naik aja, turun ya turun aja. Jadi capeknya cuma pas naik aja. Bukan tipe gunung rolling. Kalau tipe gunung rolling itu malah Papandayan. Tapi karena Papandayan itu jalurnya enak, maksudnya treknya itu udah dibangun kayak wisata itu, jadi rollingnya nggak terlalu kerasa, nggak kerasa capek maksudnya. Kalau kerasa naik turunnya ya kerasa, cuman nggak capek. Beda kalau rollingnya Gunung Gelut itu, karena jalurnya trek pasir, blurut-blurut, di rollingnya kerasa capek sekali. Kalau mau lihat review jalur Kelut via Larpang, bisa dilihat di playlist Gunung Gelut via Larpang. Nanti di situ ada part-partnya. Ini kita ketemu area terbuka lagi nih, ini camp area juga kelihatannya. Kan ini sepi, mungkin karena weekday. Ini enggak ada camp di sini, pada camp di puncak semua tadi. Ini lebih luas ini camp areanya. Nah, turun terus gaspol lah pokoknya. Ini kalau solo hiking tuh ya gini, karena nggak ada teman ngobrol ya, pokoknya jalan. Dari jauh nampak ada pelang warna hijau itu, apakah itu pos 7? Eh, itu bukan pelang bro, itu kayak tenda. Oh iya, itu tenda. Ada yang ngecamp di situ. Ini camp area lagi. Jadi pemancar lebih banyak pilihan camp areanya, dan pemancar tuh lebih identik dengan serangan Bagas padahal dibanding apa Kerot. Ada mas-mas lagi berhemok ria. Nah di sini nih Mas Ramu kebelasak ini, karena masnya tadi. Nah ini tadi tunjukkan masnya ke sana. Ya ya ya, Mas Ramu ke sana, ternyata itu jalan buntu atau jalannya toilet. Nah, agak kebingungan sebenarnya turun pas di sini ini, karena kan mirip-mirip jalan gitu, ternyata bukan jalan. Nah ya bingung, data buntu saudara. Nah bukan jalan ini, kita lihat peta dulu. Ini masnya ngarahkannya nggak jelas soalnya.
peta ini jalannya depan dulu, memang kayak ada jalan tapi nggak jelas itu bukan jalan. Mas Ramu yakin itu bukan jalan karena Pak Pancar itu jalan ramai, harusnya jalannya terbuka nggak rimbun. Hanya Mas Ramu balik coba nyari percabangan lain. Agak bingungan ini bau bau ranjau di sini. Masih mencari-cari. Kita coba naik, lihat-lihat percabangan lagi, barangkali ada jalan lain. Kita coba ke arah kanan sekarang, dan ini ternyata kita nemu jalan lain. Kita coba dulu apa benar ini. Ini lebih terbuka dibandingkan yang tadi. Dan benar, ternyata ini jalannya lebih lebar dan jelas, bukan rimbun kayak tadi, dan aman dari ranjau dan persampahan. Jalannya terus menurun ini, dan sampai sejauh ini masih enak, maksudnya nggak belum 4 WD, walaupun lebih miring ini. Sampai sejauh ini Mas Ramu belum papasan dengan pendaki yang lain, cuman masnya tadi yang berhemok ria dekat tenda. BTW apa masnya tadi nggak sunrisean ya, kok malah hemokan di dekat tenda di camp bawah gini. Jalurnya semakin jelas, dan ini kelihatannya di depan kalau berdasarkan peta sudah mendekati pos 7 ini. Kita lihat, benar ini ada pos 7. Kita bikin bullet time dulu di sini, istirahat sejenak, langsung loncat ke video animasi 3 dimensinya ya. Ini jadi tadi dari puncak kurang lebih seperti ini animasi 3D-nya. Kita turun, jalannya kayak gini. Ternyata kita lewat di punggungan ya, kalau dilihat dari animasi 3D. Kalau di video realnya nggak terlalu kelihatan punggungannya. Rasanya seperti jalan di dataran itu. Dari pos 7 turun lagi ke pos 6. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke video aslinya.
Setelah istirahat sejenak di pos 7 tadi bikin bullet time, kita lanjut perjalanan turun, dan jalannya masih sama konturnya seperti ini. Turun, nanti kita akan skip beberapa bagian yang monoton ya. Jadi baru lanjut ke POV yang baru loncat-loncat gitu ya. Tapi total perjalanan kemarin waktu turun dari puncak ke Pemancar itu kurang lebih berarti 2-3 jam sekitar itulah. Bisa dilihat di deskripsi. Untuk part-part pendakian Cikure ini juga bisa dilihat di deskripsi urut-urutannya. Itu juga ada link-linknya kalau sudah diupload. Kalau belum diupload ya nggak ada linknya, kecuali kalau area-area terlarang atau zona merah itu biasanya linknya nggak ada, atau linknya ada tapi di privat. Ini vegetasi hutannya masih agak rapat dengan kontur tanah sedikit berbatu, dan alhamdulillah nggak licin karena nggak hujan. Kalau hujan nggak tahu. Ini langsung loncat skip, langsung ketemu jalur yang lebih sempit. Di depan ada apa ini? Oh, ada tulisan turun. Oh, kita ketemu pertigaan saudara. Kalau kanan Pemancar, kalau ke kiri itu ke Jenggot, Kiara Jenggot. Di pertigaannya itu sedikit turun dari pos 7 ya. Kalau dilihat di peta tuh memang sebelahan di bawah sana, di base campnya tuh atau dusunnya sebelahan. Kalau Bang J itu malah lebih suka lebih suka, rencana beliau kan memang turun ke Kiara Jenggot. Nggak tahu alasannya kenapa. Kalau Mas Ramu lebih milih Pemancar karena yang terkenal ya Pemancar, dan kelihatannya Mas Ramu nggak mungkin kembali ke Garut lagi. Ini kita langsung loncat. POV-nya berubah tadi karena seperti itu. Terus ini langsung loncat. Nah, di sini kita baru kerasa kalau kita jalan di punggungan, karena di kanan kiri nampak jurang ya. Walaupun jurangnya nggak langsung nunjem 90 derajat, tapi kemiringannya kerasa ini kanan kiri. Tapi alhamdulillah ini jalannya lebar, kita jalan biasa gini nggak kerasa apa inggrang-ingring. Di depan nampak ada bangunan. Kalau ada shelter gitu biasanya ada pos. Ini pos berapakah? Pos 6 ternyata saudara. Kita istirahat sejenak, kemudian kita bikin bullet time lagi di pos 6 ini. Untuk video bullet time bisa dilihat di part bullet time videos. Kita langsung skip, lanjut turun lagi, meninggalkan pos 6. Masih sama ini kemiringannya ya, masih aman, walaupun agak miring tapi masih aman. Ini jarak antar posnya lebih dekat sini ya dibanding Tapak Gerot.
cuman jalurnya lebih bagus tapak kirot, bagus, bukan bagus sih, karena tapak kirot kan bentuknya undak-undakan, lebih miring kelihatannya tapak kirot yang mendekati puncak, tapi kurang lebih sama sebenarnya kemiringannya. Kita masih menyusuri jalan yang sama, vegetasinya sama, cuman Mas Ramu nggak tahu ini pohon-pohon apa ini. Bukan meranak sih sepertinya. Nggak tahu juga ding meranak atau bukan ya. Kalau yang paham meranak ya Pak Deka. Oh, ini ternyata mulai kerasa kemiringannya di sini. Wih, miring. Dilihat dari ini apa? Jangkauan napak kakinya lebih tinggi. Kita kasih intro ya, nanti kalau ada POV kita sampaikan. Di sini semakin agak tajam ini jalurnya, maksudnya agak miring, agak terjal, bukan tajam, semakin terjal. Jadi beberapa bagian kita harus pakai bantuan tangan 4WD. Kita megang-megang pohon biar nggak opleset. Ini sampai malah sampai duduk, sayang ini kameranya muternya nggak pas. Jadi ini kita nggak jalan biasa, agak sedikit ngesot. Ini semakin tajam ini. Ini ketemu turunan terjal lagi nih, Mas Ramu istirahat sejenak sambil mikir mau lewat yang mana. Ada pohon tumbang di sini, di kanan kiri ada tanah tapi terjal. Ini Mas Ramu memutuskan untuk berjalan di pinggir sebelah kiri pohon tumbangnya. Jadi sampai sejauh ini walaupun agak terjal tapi aman alhamdulillah, karena treknya kering, nggak hujan. Kalau hujan mungkin tambah licin. Jadi kita loncat ke video animasi 3 dimensi. Ini dari pos 6 kita turun. Untuk pos 5 ini kemarin nggak terdokumentasi atau tidak terdeteksi, Mas Ramu lewat tidak merasa atau
kelihatannya sih nggak merasa, soalnya kan posisi tulisannya itu menghadapnya ke bawah bukan ke atas, jadi hanya bisa dilihat dari bawah sampai ke pos 4. Dari pos 4 kita turun lagi menuju pos 3, kurang lebih seperti ini animasi 3 dimensinya. Kita kembali ke video manusianya, kita skip langsung pos 4 ini. Kita turun dari pos 4, tadi kita udah sempat bikin video bullet time dan istirahat sejenak, langsung menurun lagi ini jalannya. Jadi ini full turun ini dengan vegetasi yang sama, tipe tanah atau trek yang sama. Jadi sebenarnya ini jalurnya cenderung monoton ya untuk trek Gunung Cikuray ini. Dari Tapak Garut juga sama, dari Pemancar ini sampai sejauh ini sama. Nggak tahu kalau di bawah nanti ada variasi trek lagi. Ini jalan turun, miringannya lumayan ini sampai sejauh ini juga lumayan, cuman tidak se ekstrim yang tadi, karena yang tadi itu harus pakai tangan, ini cukup pakai trek full masih aman. Ini ada yang perlu pakai tangan tapi nggak terlalu. Kita skip atau kita cepatkan dulu aja lah daripada skip. Jadi kalau ada yang bagus kita POV nya kita sampaikan lagi. Ini kita mulai ketemu area terbuka setelah tadi lewat jalan full hutan. Ini hutannya agak terbuka karena kita ini kelihatannya posisinya agak di pinggir hutan, di punggungan, di pinggir jurang punggungan. Itu nampak Gunung Guntur di sebelah kiri Mas Ramu. Kita skip saja ini, langsung loncat karena POV nya sama tadi, langsung masuk hutan lagi. Ini sebenarnya Mas Ramu jalan itu sambil dirubung nyamuk ini, cuman kita nampak di video.
Jadi dari mulai pos 6 sampai sini itu Mas Ramu masih dirubung nyamuk. Di depan nampak ada kayak dataran, mungkin itu pos 3 ya. Nampak kayak camp area gitu. Coba kita lihat. Wah, ini agak tajam ini. Sampai Mas Ramu harus duduk turunnya. Lumayan terjal turunannya. Ya, seperti itu penampakan kalau dari bawah. Ya benar, ternyata ini camp area, saudara-saudara. Cari tulisannya atau plangnya. Bedanya pemancar dengan tapak kirot yaitu kalau di tapak kirot setiap pos itu ada shelternya. Nah ini ada plangnya pos 3. Kalau di pemancar ini ada plang tulisannya, teman, nggak semua ada shelternya. Kita bikin bullet time dulu sama istirahat sejenak sebelum lanjut gas turun lagi. Kita loncat ke video animasinya, kurang lebih seperti ini. Kita dari pos 3 turun melewati punggungan ini ke pos 2. Di pos 2 sama, kita nanti bikin real time. Kita lanjut turun lagi ke pos 1. Pos 1 itu posisinya ada di perbatasan antara hutan dan kebun teh. Di kebun teh sih sebenarnya, tapi yang lebih dekat ke hutan. Yang anggap aja itu kayak semacam pintu rimba. Ini semakin menurun jalannya. Nampak punggungannya kalau di animasi 3 dimensi seperti ini. Kalau di punggungan sebelah kelihatan ada ini ya, kayak sabana itu di tengah-tengah hutan itu. Sebelah kanan jalur pemancar. Jarak dari pos 2 ke pos 1 ini jarak terpanjang antar pos di pemancar ya. Ya kurang lebih sama dengan di tapak kirot sih. Tapak kirot itu jarak dari pos 2 ke pos 3 yang jauh. Ini kita sebenarnya ini kita udah nyampe kebun teh, cuman kita ini posisinya ada di atas punggungan. Kalau sebelah kanan kita ini udah kebun teh sebenarnya. Kita masih turun. Nah ini kalau ke kanan tuh sebenarnya lebih ringkas jalannya, cuman kita disuruh lurus. Kalau lurus sampai pos 1. Kita kembali ke video realnya. Ini kita mau meninggalkan pos 3 ini. Di pos 3 kita turun. Ini kerasa punggungannya, sebelah kanan kiri kelihatan jurangnya atau lerengnya, kemiringannya. Ini nampak semakin terjal ini jalannya dari pos 3 turun ini.
kita pakai 3 WD tapi dan dibantu tangan satu karena tangan satunya lagi megang kamera. Nah itu di depan langsung plung, kelihatan blank. Jalannya untungnya dibuat zigzag, jadi agak mengurangi kemiringan. Kita cepatkan lagi ya, nanti kalau ada POV yang baru kita sampaikan. Ini kita skip, nampak di depan kayak ada pagar apakah itu, coba kita cek. Tapi ini turunannya lumayan terjal ini saudara-saudara. Oh ternyata pagar batas jurang, biar kita nggak nyemplung ke jurang sana karena jalannya melipir di situ, ya pagar pengaman gitulah. Seperti ini penampakan pagarnya. Dan sekarang kita benar-benar berada di punggungan yang lumayan tipis ini, mungkin sekitar 1 meter ya. Kanan kiri jurang. Ini kameranya kok muter-muter ini. Sampai sejauh ini cuaca cerah walaupun agak gerah ini, walaupun kita berjalan di dalam hutan tapi terasa gerah. Jadi ini yang Mas Ramu rasakan ini adem tapi gerah, terus dirubung nyamuk, jalannya agak terjal tapi nggak licin karena nggak hujan ya. Nggak tahu kalau hujan ini tanahnya termasuk tanah yang licin atau tidak. Kita kasih intro lagi ya, nanti kita sampaikan kalau ada POV yang menarik yang baru. Ini kita skip, kita memasuki kawasan pos 2 ini. Nampak di depan kayak ada lahan datar buat camp, berarti ada pos. Walaupun belum tentu sih, tapi ternyata benar ini pos 2. Kita istirahat sejenak,
sambil bikin bullet time. Kondisinya pos 2 seperti ini, langsung kita skip. Untuk video bullet time-nya bisa dilihat di part bullet time videos, kalau nggak salah di part 1 atau part 2, bisa lihat di deskripsinya video ini. Kita lanjut turun ke bawah lagi, meninggalkan pos 2. Jadi untuk part-part video series pendakian Cikure lintas tapak Kirot turun pemancar bisa dilihat di deskripsi atau bisa dilihat di playlist Gunung Cikure. Di gampang nyarinya, nggak usah nyari-nyari ngurutin video, karena kan model videonya kita ini ayangnya itu berurutan, bukan bersatu, tapi ini apa, kayak antrian gitu modelnya. Ini masih turun terus jalannya sampai sejauh ini. Kita nyari jalan yang paling ramah mendaki. Yang sebelah kiri tadi agak curam, pilih yang zigzag agak landai. Kita kasih intro lagi ya, sama dicepetin, nanti kalau ada POV yang baru kita sampaikan lagi. Di jalannya masih menurun, sampai sejauh ini Mas Ramu belum bertemu dengan pendaki yang lain, baik pendaki yang turun maupun pendaki yang naiknya. Di depan nampak ada pertigaan. Nah, di sini Mas Ramu terkendala karena Mas Ramu kan baru pertama kali ini lewat sini dan nggak tahu harus ke kanan atau ke kiri. Dan kodarwo HP Mas Ramu juga terpencet-pencet, nggak bisa dibuka, harus nunggu beberapa menit. Jadi di sini Mas Ramu menunggu agak lama, menunggu HP bisa dibuka supaya bisa lihat peta ke kanan atau ke kiri. Jadi kita letakkan dulu sambil nunggu HP-nya bisa dibuka. Kita skip, dan akhir setelah beberapa menit bisa dibuka, dan ternyata kita harus memilih jalur yang sini, yang ke kiri. Tapi setelah Mas Ramu lihat-lihat lagi petanya 3 dimensi, ternyata sebenarnya kanan itu bisa. Kalau kanan itu tembusnya langsung kebun teh terus lurus terus sampai jalur yang bawah, nggak melewati basecamp pemancarnya. Cuman karena di sini Mas Ramu kurang observasi jalur pemancar, ya kita ngikuti jalur yang ada dulu aja daripada resiko tersesat. Kita ambil kiri ini, melewati punggungan lagi ini. Di sebelah kanan depan itu udah kebun teh sebenarnya. Dari sini udah nampak sih sebenarnya kebun tehnya, itu yang diantara sela-sela pohon besar itu sebelah kanan. Ini kok kameranya nggak sinkron ini antara kamera lensa kanan dan lensa kiri. Ini lensa kanan agak goyang sepertinya, ini lens kuatnya. Sekarang lens kuat goyangnya berpindah di sebelah kiri. Di depan itu nampak Gunung Guntur,
Kita sekarang berubah vegetasi yang dilewati. Kalau tadi hutan tropis, ini sekarang kita masuk ke kawasan hutan pinus. Ini kanan kiri ini pinus. Nggak tahu deh ini pinus apa cemara ya, karena kita nggak tahu MDPL nya berapa ini. Tapi kalau melihat situasinya, kita ini sepertinya berada di vegetasi pinus, bukan di vegetasi cemara. Ini jalan turun berdebu. Tadi sebenarnya Mas Ramu ketemu dengan orang atau pendaki yang naik, rombongan pendaki yang naik waktu di sela-sela antara pos 2 dan pos 1. Cuman nggak ke shooting tadi. Maksudnya Mas Ramu lupa menghidupkan kamera, jadi kesannya sepanjang jalan dari puncak sampai ke base camp ini Mas Ramu tidak ketemu pendaki sama sekali, alias sendirian. Maksudnya tadi ketemu 2 rombongan ya. Ini kita skip, tapi skipnya nggak terlalu jauh ini sebenarnya. Di sebelah kiri jurang itu perkebunan warga, nampak di seberang sana ada penggungan juga. Kalau di sebelah kanan ini kebun teh, itu nampak ada bangunan di depan sana, kayak atapnya ya, itu yang warna putih-putih itu sebelah kanan. Ini jalannya landai dan terbuka, nampak dari kejauhan tuh kebun tehnya sebelah kanan. Ini kita ketemu kayak pos, gardu pos, dan sebelah kanan itu ada pelang tulisan apa ini. Coba kita baca tulisannya. Cikuray Mountain 2821 MDPL. Seperti ini. Tadi sempat bikin video bullet time, skip, langsung lanjut jalan lagi dari sini menuju pemancar. Itu pemancarnya sudah kelihatan dari sini. Kita akan melewati kebun teh. Untuk penjelasan tentang kebun teh, kita lihat part motovlog dari basecamp pemancar menuju Sanggerahan. Kita udah nyampe di pos 1, pos pendaftaran tulisannya. Mungkin kalau weekend ini adalah tempat daftar ulang. Untuk tampilan animasi 3D nya kurang lebih seperti ini. Kita dari pos 1 menuju basecamp pemancar, melintasi kebun teh, dan disinilah kenapa dinamakan basecamp pemancar ya, karena disitu banyak pemancar televisi, pemancar stasiun MNC Group, ada Global, MNC itu apa, RCTI dan lain-lain. Gak hafal sekarang saya TV-TV nasional itu apa aja. Dan untuk tampilan manusianya kurang lebih seperti ini. Dari pos 1 ke pemancar itu dari
jauh sudah nampak pemancar televisinya itu di seberang sana, di seberang kebun teh ya. Di kebun teh Cikure ini termasuk kebun teh dengan komoditi yang bagus pada waktu dulu. Seperti kebun teh pada umumnya, kebun teh ini juga dibangun oleh Belanda untuk keperluan ekspor atau perdagangan di Eropa. Kebun teh ini diekspor ke Eropa. Jadi banyak beberapa pegunungan di Indonesia tersebar perkebunan teh itu rata-rata yang bangun Belanda semua. Di sini jalannya mulai melebar. Mungkin ini jalur ini apa, truk pengangkut daun teh. Dan seperti kebun teh pada umumnya, kebun teh itu sangat estetik dan fotogenik kalau di foto. Tapi ini pas sepi ini kebun tehnya, mungkin karena sudah agak siang. Ini udah sekitar hampir jam 11 ini posisi ketika di sini. Kalau kebun teh itu biasanya aktivitas ramainya itu dini hari, bukan dini hari sih, pas fajar gitu. Karena pada waktu itu kan banyak pucuknya itu masih seger-segernya, jadi segera dipanen pucuk daun teh karena itu yang paling enak buat minuman teh. Jalannya sangat berdebu ini, mabul-mabul ini. Di sini sepatunya masih aman ini. Yang tidak aman itu setelah turun dari Cikure terus naik Guntur itu baru. Soal sepatu kiri lepas, bisa dilihat di part atau di series pendakian Gunung Guntur lintas GTX di Kahuriban. Langsung masuk saja ke playlist Gunung Guntur. Di depan pemancarnya ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4 atau 5 itu. Kelihatannya 4 sih. Ada beberapa bangunan, biasanya bangunan itu isinya ini genset sama sedikit ruang kontrolnya sedikit sih. Karena ini kan cuman repeater biasanya, bukan pemancar. Dia repeater, kalau pemancarnya kan dari stasiun aslinya. Sekarang kita berada di belakang atau apa? Oh salah. Sekarang Gunung Cikure berada di belakang Mas Ramu. Nampak di kejauhan itu Cikure. Kita ngambil POV nya dari depan ini. Untuk versi video reality 360 kebun teh ini juga ada di playlist Cikure, bisa dilihat. Kalau mau lihat video 360 nya itu harus di setting resolusi maksimalnya. Jadi pas masuk ke YouTube terus klik video reality yang ingin kita lihat, kita masuk setting, terus resolusinya kita setting tertinggi. Kita pilih tertinggi, baru nanti bisa merasakan sensasi video 360. Kalau pakai HP nya bisa digoyang kanan kiri atas bawah, atau layarnya bisa disentuh digeser-geser pakai tangan. Jadi seolah-olah kita menjadi pelaku di video tersebut, karena kita bisa menyaksikan pandangan 360. Itu sebelah kiri ada petani lagi panen sayuran. Ini mobil pickup, mobil ojek pendaki biasanya. Ini sebelah kanan kantor-kantornya pemancar.
ada kayak bangunan gudang, terus ada bangunan pos jaga. Di sebelah kiri ini juga ada bangunan, kelihatan ini bangunan genset ini sebelah kiri. Di depan ada mobil pickup naik. Sekarang Gunung Sikure ada di sebelah kanan Mas Ramu. Jadi ini jalannya elok-elok ya. Di sebelah kiri ada tangki, tuh tangki apa itu? Kalau tangki gas ya nggak mungkin, ini bukan pabrik gas, tangki air mungkin nanti kita googling lagi atau kita cari-cari informasi kok ada tangki 2 di sekitar pemancar. Di depan nampak ada bangunan berjajar, itu warung pemancar kalau nggak salah, yang langsung tusuk satenya jalan ini. Nanti kita mampir di situ sambil minum-minum dulu, minum teh hangat manis, sama tanya-tanya ojek menuju jalan raya. Sampai di sini dulu untuk part kali ini, part terakhir dari review jalur Cikure lintas Tapak Gerot Pemancar. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.